Hakikat iman itu hadirin mulia, ketika satu orang sudah mulai masuk iman ke dalam hatinya, ciri-ciri orang beriman itu ulama sampaikan, datangnya dunia tak menggembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Ada nggak kita yang kayak gitu, Bu? Kita banyak duit, bawa duit satu koper, berubah cara jalan, cara bicara berubah, paling keras suaranya, kayak dia paling hebat di dunia. Coba lihat orang-orang kaya apa kalau ngomong lantang suaranya. Wah, dia orang paling cerdas di dunia ini. Dia orang yang paling hebat di dunia ini. Kenapa? Duitnya banyak. Pas gak punya duit, kayak kucing kena air, Pak. Malu. Orang beriman hadirin mereka terkesan dengan dunia. Datangnya dunia tak menggembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Itu ciri-ciri iman masuk ke dalam hati orang. Ketika iman sempurna dalam diri seseorang, datangnya dunia menggelisahkan hatinya. Oh, ini wali, Pak. Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya. Dia takut, ini hisabnya bagaimana ya Allah. Ini harta dari mana nih, halal apa tidak. Dan habisnya dunia tadi diinfakkan semua di jalan Allah, membuat tentram hatinya. Sehingga orang-orang yang paham perkara ini, para nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para wali-wali Allah, mereka tak bisa tidur kalau ada uang di kantongnya. Kita nggak bisa tidur kalau nggak punya duit, Pak. Mereka nggak bisa tidur kalau ada duit. Habiskan. Setelah saldo zero, baru dia sadar. Nyenyak tidur. Rasulullah sebelum wafat tanya terus tuh, ada uang keping dinar di bawah bantalnya. Tanya sama Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu, udah kau infakkan itu uang? Sampai berkali-kali ditanya, setelah diinfakkan baru beliau meninggal. Rasulullah meninggal tanpa meninggalkan warisan satu peser pun, satu dirham, satu dinar. Hanya Al-Quran dan Sunnah yang beliau tinggalkan, dan beberapa tempat wudhu beliau lota dan barang-barang yang sederhana, keperluan hari-hari beliau. Jadi hadirin sekalian, orang yang merasa mulia dengan harta kekayaan adalah orang yang rusak imannya. Orang yang merasa mulia naik kendaraan mewah adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga orang yang merasa hina dengan kemiskinan adalah orang yang rusak imannya. Ya, ada nggak seperti itu di sini Pak kita? Kalau ada majlis orang kaya kita minder masuk ke dalamnya. Oh, orang kaya semua itu. Orang beriman pada pandangan orang mukmin, orang kaya tak lagi terlihat hebat. Raja-raja, presiden, gubernur, bupati, wali kota tak lagi terlihat gagah dalam pandang orang beriman. Mereka biasa saja. Enggak terkesan. Yang dia kesankan hanya Allah Ta'ala saja. Ancaman manusia tak lagi membuat dia takut. Orang beriman, yang dia takut itu ancaman Allah. Tapi kalau orang yang rusak imannya, satu ancaman manusia membuat dia enggak tidur. Tapi beratus, beribu ancaman Allah, dia buat ketawa saja. Dia nggak takut sama Allah. Maka hadirin sekalian, dalam sebuah hadis dijelaskan, siapa yang takut kepada aku, kata Allah hadis qudsi, aku perintah seluruh makhluk untuk takut kepada dia. Siapa yang taat kepada Allah, Allah perintah seluruh makhluk mentaati dia. Hari ini kenapa Pak, orang nggak taat sama kita, anak nggak taat sama kita, istri nggak taat sama kita, karyawan nggak taat sama kita. Kita introspeksi diri dulu. Saya juga introspeksi diri. Apakah saya sudah taat sama Allah? Oh, ternyata masih banyak kekurangan kita. Nah, maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan ketaatan kepada Allah dengan cara apa? Mengenal Allah. Siapa itu Allah? Siapa Allah, Bu? Kalau orang bertanya sama kita, Pak, anak kita, ya Abi, siapa Allah? Bisa nggak kita jelaskan kira-kira, Pak? Bagaimana cara menjelaskannya? Nanti pulang majelis kalau ada orang bertanya, jelaskan pelan-pelan, dudukkan dia. Dek, nak, kak, dengar ya, baik-baik dia dengar nih. Karena Abi mau jelaskan ini siapa Allah. Siapa Allah itu? Allah itu Tuhan kita. Allah itu Rabbul Alamin, bukan hanya Tuhan kita, Tuhannya seluruh alam, Tuhannya malaikat, Tuhannya jin, Tuhannya langit, bumi, Tuhannya matahari, Tuhannya seluruh binatang, tumbuhan, bakteri, Tuhannya siapa? Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan. Maka kalimat thayyibah itu la ilaha, tidak ada ilaha, ilah. Ilah itu maksudnya Tuhan-Tuhan lain. Illallah, yang ada hanya Allah saja. Maka mulai hari ini Pak, Bu, saya saja sedikit ya.
Bukan tak boleh kita ucapkan Tuhan, Tuhan boleh. Tapi alangkah baiknya kita bilang Allah. Karena Tuhan itu banyak. Allah Ahad. Qul huwallahu ahad.